Untuk kondisi mata, untuk tahun ini diadakan juga tambahan, yaitu tes deteksi tinggi badannya tidak dicari yang dalam kategori orang yang apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas informasi tes saringan masuk Poltek SSN, yaitu tes kesehatan. Apa yang dimaksud dengan tes kesehatan? Tes kesehatan adalah tes terkait masalah kondisi kesehatan tubuh kita, baik keadaan tubuh secara fungsi tubuh maupun berdasarkan penyakit tertentu ataupun terhadap virus tertentu. Jadi ada dua ya, ada fungsi tubuh dan penyakit tertentu atau virus tertentu. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya kan, bagaimana nih? Tesnya seperti apa nih? Gitu kan, gambarnya seperti apa gitu. Banyak teman-teman mungkin menanyakan, ini tesnya ngapain ya? Gitu. Informasi ini adalah yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang saya alami gitu ketika saya masuk ke Sekolah Tinggi Seni Negara. Nah, berdasarkan saya alami, berdasarkan kondisi fungsi tubuh, tes kesehatannya sebagai berikut. Pertama, tes mata. Nah, tes mata nih. Ada yang bertanya nih, Kak, saya punya minus nih Kak, bisa nggak saya masuk ke Poltek SSN gitu kan? Jadi gini teman-teman, perlu teman-teman ketahui, untuk kondisi mata, jikalau teman-teman punya rabun jauh atau rabun dekat, itu masih bisa ditoleransi. Nah, syukur ya, udah seneng nih hati nih, ternyata bisa. Nggak masalah teman-teman punya rabun jauh atau rabun dekat. Tapi, ada tapinya, ini tes mata ini juga akan dites. Nah, tes jarak jauh dan melihat dekat itu akan dites. Tetapi tidak berlebihan. Minusnya tidak terlalu berlebihan, ataupun rabun dekatnya tidak terlalu berlebihan. Maksudnya bagaimana nih? Jadi teman-teman ada, kan kita kan kalau orang rabun jauh nih seperti saya nih pakai kacamata, ini kan pakai kacamata ya. Nah, ketika saya buka kacamata, nah saya masih tetap bisa melihat. Dan tidak mengalami rabun sama sekali. Artinya saya bisa tahu posisi di mana teman-teman. Apa barang-barang sekitar saya masih bisa tahu. Hanya kurang agak blur aja gitu. Nah, toleransi ini yang dimaksud. Jadi jangan sampai pokoknya kita rabun jauh itu benar-benar nggak bisa lihat kalau nggak pakai kacamata. Atau rabun dekat benar-benar kita nggak bisa lihat posisi dekat, tangan kita pun kita nggak bisa lihat sama sekali. Itu yang beresiko. Apa masalahnya gitu? Jadi gini teman-teman. Poltek SSN itu adalah semi militer. Sebagian besar kegiatannya, apalagi di awal-awal semester, itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang arahnya ke fisik. Ketika melakukan kegiatan fisik, biasanya pasti kita diminta untuk melepas kacamata kita karena punya resiko jatuh kacamatanya atau pecah. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita dilepas kacamata, jangan sampai kita benar-benar nggak bisa melihat keadaan lingkungan kita gitu. Berarti kita ntar nggak bisa melakukan aktivitas sama sekali. Ini penyebabnya kenapa betul-betul sebenarnya minus itu masih bisa ditoleransi, tapi jangan terlalu yang berlebihan minus atau plusnya. Sekedar informasi buat teman-teman, waktu saya mendaftar ke Sekolah Tinggi Seni Negara ya, pada waktu itu saya mendaftar, saya sudah dalam kondisi minus, sudah pakai kacamata. Sebelah kiri saya minus 1, sebelah kanan saya minus setengah. Jadi, dan saya tidak masalah, tetap masuk ke STSN ya. Oke, berita baru, berita baik, senang pasti teman-teman ya. Ternyata bisa pakai kacamata, it's okay, asalkan jangan labun yang berlebihan. Ya, tes mata berikutnya yang sudah pasti tidak diterima, yaitu jika teman-teman memiliki buta warna. Nah, ini dia. Kalau ini memang tidak ada tidak ada toleransi ya. Kalau memang kita punya buta warna, kita dinyatakan gugur dari tes kesehatan ini. Kenapa gitu? Ada apa gitu dengan buta warna? Emang ada masalah apa gitu? Jadi gini teman-teman, di ilmu kriptografi atau ilmu persandian itu kita juga ada namanya steganografi, yaitu di mana kita mengolah gambar, mengolah warna, mengolah piksel. Jadi ketika orang-orang dengan buta warna ini akan mengalami resiko nantinya, akan mengalami kegagalan perkuliahan ketika di pembelajaran kriptografi gitu. Jadi
daripada teman-teman juga diterima masuk toh nanti ujung-ujungnya DO karena nggak mampu mengikuti pelajaran, mendingan ya dari awal disampaikan buta warna tidak diterima, seperti itu. Kemudian tesnya kesehatan berikutnya yaitu tinggi badan. Tinggi badan juga diukur. Nah, tapi gini teman-teman, jangan sampai waduh, kok nggak ada kok informasinya, nggak ada keterangannya. Ya gini, ini kan tes kesehatan ya, maksudnya adalah tinggi badan diukur dalam artian tinggi badan seseorang itu masih berada di rentang orang normatif, normal aja gitu. Karena ini kan sekolah kedinasan ya. Jadi bagaimanapun tinggi badan tetap dipertimbangkan. Tinggi badannya tidak dicari yang dalam kategori orang yang tinggi untuk memiliki 170 lebih gitu, enggak. Tinggi badannya selagi masih batas normal, orang yang sehat tetap bisa diterima. Kemudian sama halnya dengan berat badan. Berat badan juga dipertimbangkan. Tetap dilakukan pengecekan terhadap berat badan. Yang dicek apa gitu? Yaitu jangan terlalu kurus dan jangan terlalu gemuk gitu. Jadi ya yang penting batas normal aja, nggak juga harus ideal gitu, nggak juga harus gitu. Jadi berat badan itu umpamanya nggak mungkin lah di sekolah kedinasan yang melatih fisik orangnya terlalu gemuk sampai wah besar sekali nggak bisa bergerak-gerak aja sulit gitu, atau kurus sekali sampai dia tulangnya benar-benar terlihat sampai punya resiko gitu terhadap akan berisiko kena celaka atau segala macam seperti itu. Ya, dicari yang paling enggak yang normal lah gitu, orangnya itu normal. Sekedar informasi buat teman-teman, waktu saya masuk juga di Sekolah Tinggi Seni Negara, berat badan saya juga nggak bagus gitu. Berat badan saya juga bisa dibilang nggak gemuk, nggak normal gitu. Artinya agak lebih kurus lah gitu. Karena saya tinggi gitu. Saya tinggi dan berat badan saya nggak dalam kategori ideal gitu. Tapi diterima masuk kok gitu. Ini kabar baiknya ya. Jadi tetap ideal tinggi badan dan berat badan itu ya normal-normal aja kayak depan kita, seperti manusia-manusia yang jalannya atau gerakannya normal gitu, sehat gitu. Jangan sampai orang kalau obesitas kan punya resiko ya, ada kena jantung lah, ada apa segala macam. Itu contoh saya tadi badannya untuk waktu masuk saya kurus. Ada juga kok yang gemuk kategorinya masih normal gitu. Teman-teman saya itu waktu masuk ada juga yang badannya gemuk, tapi kategori dia masih kategori orang gemuk sehat gitu, normal gitu. Bukan obesitas gitu. Jadi tetap kok diterima masuk walaupun berat badannya waktu dia juga nggak ideal ya, tapi diterima masuk gitu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang berat badannya nggak ideal, teman-teman masih tetap bisa diterima masuk ke Poltek SSN. Tapi ya berat badan yang ideal lebih baik ya, artinya ya pola hidup sehat membuat berat badan lebih ideal itu baik. Kemudian tes yang berikutnya adalah tes paru-paru. Nanti tes paru-parunya biasanya dicek sama dokter pakai stetoskop, dicek biasanya suruh napas, buang napas, tarik napas, buang napas gitu, ntar dideteksi paru-paru kita seperti apa, bunyi paru-paru kita seperti apa. Ya, yang itu tadi ada tes secara kondisi bentuk tubuh, kesehatan bentuk tubuh ya. Nah sekarang adalah tes kesehatan tubuh yang dipengaruhi oleh penyakit tertentu atau oleh virus. Tes ini dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel darah. Pengambilan sampel darah peserta. Nanti ada tim medis yang datang lalu mengambil darah dari peserta. Dilakukan general check up. Jadi dilakukan general check up, dicek kondisi darahnya di tubuh teman-teman mengandung virus tertentu nggak, atau mengandung memiliki diabetes atau penyakit kronis ya yang bisa berbahaya atau berisiko ke teman-teman. Tes tahun ini Poltek SSN apakah juga melakukan pengecekan terhadap virus corona? Nah ini saya belum tahu nih informasinya, karena virus corona ini kan baru ya. Nah, apakah nanti untuk tes selanjutnya, untuk tes berikutnya, untuk tahun ini diadakan juga tambahan yaitu tes deteksi untuk virus coronanya? Saya nggak tahu. Kalau ini informasinya saya belum tahu.
Yang selanjutnya, ceknya juga terkait masalah nanti kita suruh cek urin. Kita suruh cek urin dan juga ya tes darah itu untuk mendeteksi apakah kita memiliki kandungan kadar narkotika atau obat-obat terlarang. Gitu. Kalau memang kita terdeteksi memiliki, oh ternyata darahnya kotor nih orang nih, sering pakai obat-obat terlarang, heroin, kokain atau segala macam. Terus ini mungkin sering pakai ganja atau apa gitu. Nah, kalau memang terdeteksi maka teman-teman dinyatakan gugur. Tes jantung itu teman-teman akan dipasang alat deteksi detak jantung. Nanti teman-teman direkam frekuensi jantungnya teman-teman untuk mendeteksi teman-teman punya resiko terkena penyakit jantung atau tidak. Segitu informasi terkait masalah tes kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman punya gambaran. Jadi ini pun tes kali ini juga ini tidak tidak sulit. Jadi teman-teman hanya mengikuti saja, mengikuti proses yang berjalan. Seperti itu teman-teman, semoga informasi bermanfaat, sukses selalu, semangat untuk mencari sekolah kedinasan dan semoga berhasil di Poltek SSN. Salam dari Gultom Bicara. Terima kasih kakak. Jangan lupa